Fitoremediasi merupakan teknologi remediasi in situ yang memanfaatkan kemampuan yang melekat pada tumbuhan hidup untuk membersihkan berbagai jenis polusi lingkungan seperti logam, pestisida, bahan peledak, dan minyak. Tumbuhan fitoremediator secara umum juga dapat membantu mencegah angin, hujan, dan air tanah membawa polutan dari lokasi ke area lain. Banjir Kanal Barat merupakan sistem drainase besar pertama di Kota Semarang yang beroperasi pada tanggal 23 Januari 1879, sekaligus menjadi jalur utama lewatnya air sebelum menuju ke laut. Bagi Kota Semarang, sungai ini berperan penting dalam mengatasi genangan air atau banjir. Selain digunakan untuk menampung genangan air, Sungai Banjir Kanal Barat juga seringkali dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan air rumah tangga. Oleh karenanya, sistem drainase besar pertama di Kota Semarang ini telah mengalami pencemaran dan penurunan kualitas air oleh banyak jenis limbah. Salah satunya adalah limbah domestik deterjen. Menurut beberapa penelitian nilai indeks kualitas air, kekeruhan di Sungai Banjir Kanal Barat pada semua stasiun tergolong tinggi dan telah melampaui ambang dari baku mutu yang ditentukan. Berdasarkan fakta ini, kami ingin mencari tahu apakah permasalahan air Sungai Banjir Kanal Barat dapat dikurangi dengan metode fitoremediasi. Beberapa alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kontainer, ember, aerator, botol, jaring ikan, benang, tisu, dan penggaris. Bahan yang dipakai yakni pertama adalah sampel air banjir Kanal Barat yang tercemar oleh polusi. Yang kedua adalah ikan mas muda yang dipilih karena pertumbuhannya yang cukup cepat sehingga mudah diamati. Bahan terakhir yaitu kayu apu atau Pistia stratiotes L sebagai tumbuhan fitoremediator yang dipilih karena kemampuannya dalam mencengkeram lumpur dengan berkas akarnya dan menyerap kelebihan zat hara yang menyebabkan pencemaran. Pertama-tama, dilakukan pengambilan sampel air banjir Kanal Barat yang tercemar. Air lalu dipisahkan pada kedua kontainer. Selanjutnya, tanaman diletakkan ke dalam salah satu kontainer, sedangkan kontainer lain dibiarkan sebagai variabel kontrol. Tanaman dibiarkan 3 hari untuk dilakukan remediasi awal. Ikan kemudian diukur panjang tubuhnya untuk dihitung pertumbuhannya di akhir penelitian. Setelah itu adalah proses aklimatisasi ikan. Pertama-tama, aerator dipasang pada masing-masing kontainer sebagai suplai oksigen bagi ikan. Ikan kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing kontainer secara bertahap agar terbiasa dengan suasana air baru dan tidak stres. Tahapan terakhir yaitu ikan diukur panjangnya selama 2 hari sekali sampai hari ke-5.
Berikut merupakan perbandingan air sebelum dan setelah diremediasi awal selama 3 hari tanpa ikan. Pada foto kiri, kedua kontainer berisi air yang keruh. Setelah 3 hari, pada foto di kanan, kualitas air setelah perlakuan remediasi oleh kayu apu terlihat lebih jernih dibandingkan perlakuan tanpa remediasi, karena terjadinya pengendapan zat kotor. Hal ini karena tanaman apu memiliki kemampuan mencengkeram lumpur dengan berkas-berkas akarnya, sehingga kualitas air menjadi jernih, tidak berbau, dan pH menjadi normal. Penyerapan ini terjadi karena zat kelat atau pitoselatin yang diekspresikan oleh jaringan akar kayu apu. Berdasarkan hasil pengukuran ikan, didapatkan bahwa ikan mas pada kolam perlakuan bertambah panjang rata-rata 0,5 cm, yang mana lebih besar 0,2 cm dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ikan mas pada kolam kontrol yang bertambah panjang rata-rata 0,3 cm. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa tumbuhan kayu apu mampu menjernihkan sampel air banjir Kanal Barat Semarang serta memberikan dampak positif pada pertumbuhan ikan mas. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan kayu apu berpotensi menjadi fitoremediator yang baik untuk mengurangi polusi pada air sungai.